Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya hari ini adik-adik? Semoga kita dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Sebelumnya kakak ingin mengucapkan selamat kepada adik-adik sekalian yang telah tergabung dan menjadi bagian dari keluarga besar SMA Negeri 1 Indralaya. Kakak ucapkan selamat bergabung dan juga selamat datang. Ada yang berbeda pada kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS kita pada hari ini. Biasanya kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS kita laksanakan secara langsung dan tatap muka. Namun kali ini karena adanya pandemi, hal itu tidak dapat dilaksanakan. Oleh karenanya kita memanfaatkan teknologi dan media yang ada dengan melaksanakan MPLS secara daring atau online. Namun kakak harapkan ini tidak mengendurkan semangat adik-adik sekalian untuk mengikuti serangkaian kegiatan MPLS di SMA Negeri 1 Indralaya yang saat ini berganti nama menjadi SMA Negeri 2 Ogan Ilir ini. Baik, di sini perkenalkan, nama kakak Muhammad Fadil Nurdiansyah. Kakak merupakan anggota Pramuka SMA Negeri 1 Indralaya. Di sini kakak akan memberikan materi kepramukaan dengan judul Sejarah Kepramukaan Dunia dan juga Sejarah Kepramukaan Indonesia. Sebelumnya kakak ingin bertanya kepada adik-adik sekalian. Tentunya adik-adik di sini pernah atau bahkan sering mendengar kata pramuka, atau mungkin sebagian dari adik-adik di sini sudah mengikuti kegiatan pramuka pada saat SD atau SMP dahulu. Ya, benar sekali. Pramuka merupakan sebuah organisasi yang memiliki kepanjangan Praja Muda Karana, yang memiliki arti jiwa muda yang suka berkarya. Pramuka merupakan kegiatan pendidikan non-formal yang bertujuan untuk pengembangan skill dan juga pembentukan karakter yang dilandasi oleh Trisatya dan Dasa Dharma. Baik, kita langsung masuk ke materi inti. Yang pertama yaitu sejarah kepramukaan dunia. Sejarah kepramukaan dunia tidak terlepas dari sebuah buku dengan judul Scouting for Boys, di mana buku ini menjadi arahan para pemuda dan juga para remaja khususnya di negara Inggris untuk mengikuti kegiatan di alam terbuka. Pada saat itu bernama Gerakan Kepanduan atau Boy Scout. Buku Scouting for Boys ini ditulis oleh Sir Lord Robert Baden-Powell of Gilwell atau yang biasa kita kenal dengan Baden-Powell. Ia menuliskan buku ini pada tahun 1908. Kemudian tak hanya gerakan kepanduan untuk putra, Baden-Powell juga mendirikan sebuah gerakan kepanduan untuk putri, dibantu adiknya yang bernama Agnes Baden-Powell. Gerakan kepanduan untuk putri ini dinamakan Girls Girls, yang berarti gerakan kepanduan untuk putri. Kemudian pada tahun 1916, Baden-Powell mendirikan gerakan kepramukaan untuk siaga, di mana untuk mengisi kegiatan para siaga ini ia menggunakan buku dengan judul The Jungle Book karya Rudyard Kipling, yang mana kalau adik-adik sekalian tahu buku ini, kalau kita pernah tonton, itu ceritanya si Mowgli anak serigala dan juga teman-temannya. 2 tahun kemudian, yaitu pada tahun 1918, Baden-Powell kembali mendirikan sebuah gerakan kepanduan untuk penegak yang dinamakan dengan Crawford School, di mana untuk meningkatkan kualitas para penegak ini, Baden-Powell menuliskan kembali sebuah buku dengan judul yaitu Road to Success, yang berarti mengembara menuju kesuksesan. Dan pada akhirnya pada tahun 1920
didirikan sebuah organisasi kepanduan dunia bernama World Organization of the Scout Movement, atau yang biasa disingkat dengan WOSM, di mana berisikan 31 juta anggota. Dan juga pada tahun yang sama diadakan Jambore dunia pertama kali di Olympia Hall London, Inggris, di mana pada Jambore ini terdiri dari 8.000 peserta dari 34 negara di seluruh dunia. Dan pada kegiatan ini juga Baden Powell resmi dilantik atau diberi gelar sebagai Bapak Pandu Sedunia. Baik, kita lanjut materi yang kedua, yaitu sejarah kepramukaan di Indonesia. Sejarah kepramukaan di Indonesia terbagi menjadi 3 fase. Yang pertama yaitu fase penjajahan Belanda, kemudian yang kedua yaitu fase pada penjajahan Jepang, dan yang ketiga pada fase setelah kemerdekaan. Gerakan kepanduan di Indonesia pertama kali dimulai pada saat penjajahan Belanda. Nama organisasi kepanduan pada saat itu yaitu Nederland Indisch Partijvereniging, atau yang biasa dikenal dengan singkatan NIPV, di mana kalau bahasa Indonesianya itu berarti Perhimpunan Pandu-Pandu Hindia Belanda. Kemudian pada fase kedua yaitu pendudukan Jepang, gerakan kepramukaan sangat terbatas, bahkan dilarang oleh pemerintah Jepang. Mengapa? Karena pemerintahan Jepang ingin agar pemuda dan rakyat Indonesia bergabung pada organisasi kepemudaan bentukan Jepang sendiri. Kemudian setelah kemerdekaan 17 Agustus 1945, berdirilah lebih dari 100 organisasi kepanduan di Indonesia yang tergabung dalam 3 federasi, yaitu yang pertama IPINDO. Federasi pertama IPINDO yang memiliki kepanjangan Ikatan Pandu Indonesia. Kemudian yang kedua itu POPINDO, Persatuan Organisasi Pandu Putri. Kemudian yang ketiga yaitu PKPI, Persatuan Kepanduan Putri Indonesia, yang mana 3 federasi ini akhirnya bersatu, berkumpul, terhimpun menjadi satu, dan berganti nama menjadi Perkindo atau Persatuan Kepanduan Indonesia. Dan pada tanggal 14 Agustus 1961 secara resmi gerakan pramuka diresmikan oleh pemerintah Indonesia dan disebarluaskan kepada masyarakat luas. Dan sampai sekarang setiap tanggal 14 Agustus kita memperingatinya sebagai Hari Pramuka. Mungkin demikian penjelasan mengenai materi kepramukaan dari kakak. Akhirnya kakak ada sedikit proyek atau tugas untuk adik-adik sekalian. Ada 5 pertanyaan, yaitu yang pertama, apakah nama buku yang berperan dalam gerakan kepanduan dunia? Itu ada 3, sebutkan nama buku tersebut. Kemudian yang kedua itu tuliskan nama lengkap Bapak Pandu Sedunia. Tadi juga sudah kakak jelaskan, silahkan diputar kembali videonya. Kemudian yang ketiga itu sebutkan 3 federasi kepanduan di Indonesia pada awal kemerdekaan beserta kepanjangannya. Tadi juga sudah kakak sebutkan di akhir. Dan yang keempat itu pertanyaannya adalah apakah pandangan adik-adik terhadap gerakan pramuka. Kemudian yang terakhir, silahkan simpulkan apa yang adik-adik dapatkan hari ini. Buatlah sebuah ringkasan dan simpulan. Mungkin itu saja dari kakak. Cukup, kakak ucapkan terima kasih, semoga bermanfaat. Salam Pramuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.